Usaha kerupuk Palembang, korban dugaan perampokan yang tewas sudah dimakamkan. Pemakaman diiringi isak tangis keluarga. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menahan satu tersangka lagi dalam dugaan korupsi kredit usaha rakyat mikro dan pengelolaan aset kas. Inovasi motor listrik buatan siswa SMK Negeri 2 Palembang tampil menonjol dalam Lomba Inovasi dan Kreativitas Siswa SMK se-Sumatera Selatan 2025. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kami awali Kompas Sumbaksel dari pengusaha kerupuk Palembang, korban dugaan perampokan yang tewas sudah dimakamkan. Pemakaman diiringi isak tangis keluarga yang berharap pelaku dapat segera tertangkap dan dihukum maksimal. Dharma Kusuma, pengusaha kerupuk Palembang yang tewas saat insiden perampokan di rumahnya pada Selasa 25 November 2025 malam lalu, dimakamkan di TPU Talangkerikil, Sukarame pada Kamis 27 November 2025 siang. Kematian korban yang tragis meninggalkan duka mendalam untuk keluarga dan kerabat saat menyaksikan pemakaman dengan diiringi isak tangis. Adik korban mengungkapkan kesedihannya dan berharap pelaku segera tertangkap serta mendapat hukuman maksimal. Sementara istri korban yang sempat kritis kini kondisinya berangsur membaik, namun masih dirawat di rumah sakit. Korban diketahui memiliki satu orang anak yang saat kejadian tengah berada di kamar. Keluarga mengetahui perampokan tersebut dari tetangga korban dan tiba di lokasi saat korban telah meninggal dunia. Yang pasti kalau ketangkap kakakku nggak bisa bangun. Tapi kalau nggak ketangkap nanti merajalela. Kesalahan ini bisa buat pelajaran untuk masyarakat Indonesia. Kalau nggak dapat hukuman, mereka melakukan hal yang kayak gini terus, Indonesia nggak bakal aman, khususnya Palembang nggak bakal aman, dan masyarakat pasti resah dengan kejadian kayak gini. Polisi kini masih memburu pelaku dengan mendalami alat bukti dan keterangan saksi. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menahan satu tersangka lagi dalam dugaan korupsi kredit usaha rakyat mikro dan pengelolaan aset kas. Sebelumnya, Kejati telah menahan 4 tersangka. Sempat mangkir dari panggilan penyidik, DS 1 dari 7 tersangka dugaan korupsi kredit usaha rakyat mikro dan pengelolaan aset kas besar tahun 2022-2023 di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan akhirnya memenuhi panggilan penyidik pada Kamis 27 November 2025 siang. DS kemudian menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan, DS diketahui berperan sebagai perantara dalam pengajuan kredit usaha rakyat. Caranya mereka menggunakan data nasabah untuk mengajukan kredit usaha rakyat fiktif tanpa sepengetahuan nasabah. Total kerugian negara dalam kasus ini sebesar 11,6 miliar rupiah. Usai diperiksa, DS langsung ditahan selama 20 hari ke depan. Tersangka DS hadir di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan memenuhi surat panggilan tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Namun untuk tersangka IH ini tidak hadir memenuhi surat panggilan tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Selanjutnya tersangka DS dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan dilakukan tindakan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tanggal 27 November 2025 selama 20 hari.
Sementara satu tersangka lain IH masih mangkir dalam panggilan penyidik. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Yang juga jadi sorotan saudara menjadi juara 1 pada sebuah ajang pencarian bakat tingkat kabupaten. Seorang mahasiswi di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan diduga tertipu hadiah yang belum dibayar. Korban pun melaporkan penyelenggara ke polisi. Seorang mahasiswi asal Musi Banyuasin menjadi korban dugaan penipuan yang dilakukan penyelenggara ajang pencarian bakat tingkat kabupaten yang digelar pada 3 September 2025. Saat itu korban mendaftar dengan biaya sebesar Rp200.000. Setelah mengikuti proses penyisihan dan masuk ke fase final, korban mendapat juara pertama dengan hadiah uang tunai Rp10 juta. Namun setelah beberapa hari, hadiah uang tunai tak kunjung diberikan hingga kini oleh pihak penyelenggara yang merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan. Korban kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Musi Banyuasin atas dugaan tindak pidana penipuan. Ajang pencarian bakat yang diselenggarakan di Kabupaten Musi Banyuasin, dan ajang tersebut dimenangkan oleh klien kami Winda, yang dimana dia mendapatkan juara 1 dengan hadiah sebesar Rp10 juta. Harapan kami selaku mewakili Winda selaku kuasa hukum agar proses penyidikan yang saat ini dilakukan di Polres itu dapat segera diselesaikan. Terhadap pelaku kami harap agar dapat menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Korban berharap kasusnya dapat segera ditangani dan terlapor dapat memberikan hak para peserta yang menjuarai kegiatan tersebut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu diduga hilang kendali. Satu truk menabrak tiang lampu jalan dan pohon di kawasan Soekarno-Hatta, Palembang, Sumatera Selatan. Akibat peristiwa ini arus lalu lintas di sekitar lokasi macet setelah pohon yang roboh menghalangi jalan. Sebuah truk ringsek usai naik ke median jalan dan menabrak pohon serta tiang lampu di Jalan Soekarno-Hatta, Palembang. Bagian depan truk terperosok di selokan median jalan. Polisi menerangkan dari keterangan sopir, truk saat itu melaju dari Simpang Macan Lindungan menuju Jalan Sukasari. Kemudian saat berada di lokasi kejadian, kemudi truk diduga terkunci hingga mengakibatkan hilang kendali. Truk yang berisi 1 sopir dan 3 penumpang diketahui baru selesai bongkar muat batu bara dari pemulutan ogan ilir yang hendak kembali ke Talang Betutu. Sopir truk bersama 3 lainnya mengalami luka ringan. Insiden ini membuat arus lalu lintas macet akibat pohon yang ditabrak roboh menutupi jalur dari arah Pakjo menuju Simpang Macan Lindungan. Pada saat di TKP, tiba-tiba setirnya terkunci sendiri. Terkunci setirnya. Jadi, tapi sopir sudah berusaha untuk melakukan pengereman. Tapi karena setir terkunci tadi, jadi jalannya lurus sehingga tidak bisa dibelokkan jalan mobilnya. Menabrak median tengah jalan, tiang listrik sama ada pohon di tengah median jalan. Truk kemudian dievakuasi dengan ditarik menggunakan truk lain dan dibawa ke Pos Laka Lantas Musi 2. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara informasi lain, saudara, keluarga dari Pasutri yang diduga korban perampokan di Palembang, Sumatera Selatan berharap pelaku dapat segera tertangkap. Dari tragedi itu, 1 korban masih dirawat, sementara suaminya meninggal dunia. Dugaan perampokan yang dialami Pasutri di kawasan 15 Ilir Palembang pada Selasa 25 November 2025 malam itu menyisakan duka keluarga. Dharma Kusuma tewas dengan luka senjata tajam. Sementara istrinya Yeni Kawi masih dalam kondisi kritis di rumah sakit. Kakak korban Iwan mengungkapkan kejadian tragis itu diketahuinya dari warga yang memberitahu melalui pesan WhatsApp. Ia berharap pelaku dapat segera tertangkap dan dihukum berat. Kedua korban merupakan pengusaha kerupuk Palembang dan dikenal baik oleh keluarga. Selama menjalani bisnis tersebut, Iwan mengaku keduanya tidak memiliki permasalahan pada orang lain. Kini pemakaman Dharma masih menunggu kehadiran keluarga besar. Pak, ini sebelumnya adik kita ini ada masalah atau gimana? Benar-benar. Tahu saya nggak ada. Nggak ada. Sekarang? Istrinya Dirawat di sini. dirawat di Cerita. Oh, dirawat di sini. Apa aja yang hilang? Barang-barang milik adik kita? Nah, kalau barang-barang kurang tahu sih. Oh.
uang? Ada? Kemungkinan ada. Dari hasil olah TKP sementara yang dilakukan polisi, teridentifikasi pelaku berjumlah 1 orang. Kini polisi masih mendalami keterangan saksi dan mengumpulkan bukti, termasuk barang atau uang yang hilang dari rumah korban. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, saudara, kami akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan, saudara. Informasi dari Lampung, seorang perempuan paruh baya ditemukan tewas di dalam rumahnya di Bandar Lampung. Polisi menduga kematiannya mengarah pada dugaan pembunuhan yang dilakukan pada keponakan korban yang kini tengah diperiksa. Polisi mengevakuasi jasad seorang perempuan berusia 50 tahun yang ditemukan tewas di dalam rumahnya di Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Korban WS diperkirakan sudah meninggal 3 hari sebelum ditemukan dan diduga menjadi korban pembunuhan. Kecurigaan mengarah pada keponakan korban yang telah ditangkap untuk pemeriksaan. Ini diduga pelakunya itu adalah, masih diduga ya, itu masih keponakannya. Keponakannya inisialnya BS, tapi kita masih pendalaman ya, karena ini awal dan kita sudah amankan langsung. Kalau motif masih kita ada pendalaman, karena ini masih awal, kita masih pendalaman dan terhadap mayat akan kita otopsi di Rumah Sakit Bayangkara. Polisi masih menunggu hasil otopsi dari Rumah Sakit Bayangkara untuk memastikan penyebab kematian serta mendalami motifnya. Roma Afria Idham, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Masih dari Lampung, saudara, pelaku pencurian 15 ponsel mewah di sebuah gerai ponsel di Bandar Lampung terungkap. Aksi itu dilakukan suami kepala toko yang membawa kabur ponsel untuk menarik perhatian di tengah hubungan rumah tangga mereka yang tidak harmonis. Kasus pencurian 15 ponsel mewah di sebuah gerai ponsel di Jalan Pangeran Antasari, Tanjung Baru, Kedamaian, Bandar Lampung akhirnya terungkap. Pelakunya M. Rohul, 25 tahun, warga Kota Gajah, Lampung Tengah, suami dari kepala toko tempat pencurian terjadi. Motif aksinya keinginan mencari perhatian sang istri, karena hubungan rumah tangga keduanya tengah bermasalah dan menuju perceraian. Aksi pencurian dilakukan dengan mengganjal rolling door saat gerai sepi, mematikan CCTV, lalu membawa kabur belasan ponsel melalui ventilasi toilet. Setelah kejadian, pelaku mengembalikan 14 unit melalui jasa pengiriman, sementara 1 unit masih disimpan. Istri yang bersangkutan, karena mereka ini dalam proses perceraian, karena alasan si pelapor ini atau istri pelaku ini sering melakukan KDRT terhadap pelapor, hingga setelah sekian lama si pelapor ini melakukan gugatan perceraian setelah berbagai macam keributan yang terjadi antara mereka. Lalu dia berinisiatif untuk mencuri ini, selain untuk menarik perhatian istri yang bersangkutan, tapi juga memang niatnya untuk menjual handphone ini untuk mendapatkan keuntungan. Jadi motifnya selain asmara, juga motifnya juga ekonomi. Karena perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun 6 bulan penjara. Roma Afria Idham, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Sementara itu, Satpol PP Kota Bengkulu kembali menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan Pasar Minggu. Aksi penertiban sempat memana setelah sejumlah pedagang memblokir akses jalan sebagai bentuk penolakan. Penertiban pedagang kaki lima di badan jalan Pasar Minggu kembali dilakukan Satpol PP Kota Bengkulu setelah para pedagang tetap berjualan meski sebelumnya telah ditertibkan. Aksi ini memicu penolakan dan kericuhan antara petugas dan sejumlah pedagang yang menolak dipindahkan.
Langkah penertiban ditempuh karena badan jalan bukan arena berdagang dan sering menimbulkan kemacetan. Pemerintah Kota Bengkulu telah menyiapkan langkah baru di dalam kawasan Pasar Minggu sesuai permintaan pedagang sebelumnya. Untuk pedagang itu, yang ikan itu sudah siapkan di Pasar Minggu. Dulu dia sudah minta dengan kita buatkan semen itu, sudah kita semen. Kemudian minta habis lebaran, sudah habis lebaran. Ya, kita pada prinsipnya di pemerintah ini, ya dari Pol PP berkewajiban untuk menegakkan perda. Dan kita wajib juga memfasilitasi mereka, tetapi memfasilitasi mereka bukan mereka yang harus menentukan, yang memimpin. Sebagai bentuk kekecewaan, pedagang sempat memblokir akses menuju pasar Minggu Lama hingga kendaraan tak dapat melintas. Cuma alasan penegak perda. Apakah layak seorang pelaksana penyelenggara pemerintah menjawab, kami tidak tahu. Itu misalkan perintah. Bang, ada solusi tidak bang sejauh ini bang dari pemerintah bang? Solusinya cuma turunkan backing. Pengkhianat amanat undang-undang. Dialog kemarin seperti apa bang? Tidak ada solusi. Untuk mencegah situasi kembali memanas, Satpol PP disiagakan di lokasi agar pedagang tidak lagi membuka lapak di area yang telah ditertibkan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Yang juga jadi sorotan saudara, kantor KONI Pangkal Pinang digeledah penyidik setelah dugaan korupsi dana hibah memasuki tahap penyidikan. Penggeledahan juga dilakukan di 2 lokasi lain untuk menelusuri bukti yang berkaitan dengan kasus tersebut. Penyidik Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang menggeledah kantor KONI setempat. Disusul 2 lokasi lain, masing-masing kediaman ketua dan sekretaris. Penggeledahan dilakukan setelah dugaan korupsi dana hibah senilai 10 miliar rupiah masuk tahap penyidikan. Dari 3 lokasi itu, penyidik menyita sekitar 100 dokumen, mulai dari nota pembelian BBM kosong hingga dokumen penawaran perusahaan yang diduga terkait pengadaan kegiatan di lingkungan KONI. Jadi dari 3 tempat penggeledahan tersebut kita alhamdulillah berhasil mendapatkan dokumen lebih kurang 100 jenis dokumen yang kita dapat. Terhadap dokumen-dokumen kita peroleh tersebut tetap akan kita lakukan pendalaman dan klarifikasi ke pihak-pihak yang kita lakukan penyitaan tadi. Hingga kini 20 saksi telah diperiksa. Proses penyidikan masih berlanjut untuk mengungkap dugaan penyimpangan dana hibah itu. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Sementara dari Jambi, saudara, 2 ruko di kawasan Aditya Warman Dehok, Jambi Selatan ludes dilalap api. Material mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menghanguskan bangunan dalam waktu singkat. Dua ruko di Jalan Aditya Warman Dehok, Jambi Selatan hangus dilalap api. Material mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan. Ruko yang terbakar merupakan toko perabot rumah tangga yang saat kejadian dalam kondisi tertutup sehingga petugas harus membuka paksa pintu untuk pemadaman. Penyebab kebakaran belum dapat dipastikan, namun api diduga muncul dari korsleting listrik. 4 mobil pemadam dikerahkan sebelum api berhasil dikendalikan. Adapun hambatan yang kita temukan pada saat melakukan pemadaman, saat kita tiba, pintu toko tersebut masih terkunci. Yang pintu tersebut adalah pintu rolling door dan harus kita buka menggunakan godam. Air yang kita gunakan adalah kurang lebih 38.000 liter, di mana kondisi di dalam sangat banyak sekali asap dan personil menggunakan SCBA untuk memasuki objek kebakaran di dalamnya untuk melakukan pendinginan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Ratnasari, Kompas TV, Jambi. Informasi lainnya dari Jambi, saudara, pemerintah Kabupaten Batanghari menandai Selasa pagi 25 November 2025 dengan upacara peringatan Hari Guru dan HUT ke-80 PGRI. Peringatan berlangsung hikmat dan menjadi momentum penghargaan bagi para pendidik. Pemerintah Kabupaten Batanghari menggelar upacara peringatan Hari Guru dan Hari Ulang Tahun ke-80 Persatuan Guru Republik Indonesia.
Bupati Fadil Arif bersama Bunda Guru Kabupaten Batanghari, Zulfa Fadil, memimpin jalannya upacara yang berlangsung khidmat. Keluarga besar Kabupaten Batanghari memberi penghormatan pada para guru yang selama ini berjuang mencerdaskan generasi muda. Ungkapan terima kasih mengalir sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian mereka. Upacara dihadiri guru dari berbagai jenjang, mulai TK hingga SMA, mengusung semangat guru hebat Indonesia kuat dan guru bermutu Indonesia maju. Momentum ini menjadi ajakan untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan melalui inovasi, kreativitas, dan penguatan kompetensi. Selamat Hari Guru kepada seluruh guru yang ada di Indonesia dan khusus yang ada di Kabupaten Batanghari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, membalas segala kebaikan para Bapak Ibu guru yang telah berjasa. Guru pahlawan tanpa tanda jasa. Penghargaan ditujukan untuk seluruh guru yang telah menyalakan cahaya pengetahuan di Batanghari. Harapannya daerah ini dapat tumbuh lebih maju, sejahtera, dan berakhlak, menuju Batanghari yang semakin tangguh. Tim Liputan, Kompas TV, Batanghari, Jambi. Demikian tadi saudara sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Sesaat lagi kami akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Rizka Silviana masih bersama Anda di Kompas Sumbaksel, saudara. Dua pria di Palembang tertangkap saat melakukan pencurian di rumah tetangganya. Amarah keluarga pemilik rumah hampir tak terbendung karena diduga kedua pelaku sudah 2 kali melakukan pencurian di sasaran yang sama. Keluarga pemilik rumah marah saat mengetahui pencuri adalah tetangganya. Pelaku diduga sudah 2 kali mencuri di rumah tersebut dan menguras barang berharga. Polisi yang berada di lokasi segera membawa pelaku karena warga sudah banyak berkumpul. Masih kami dalami lagi apa barang yang sudah dicuri masih belum kita selidiki. Untuk pelaku sudah kami amankan. Ada barang bukti yang diamankan? Barang bukti yang kita temukan dari pelaku 1 batang dan ini bekas bobol kunci pintu rumah. Dua pelaku AN dan MA ditangkap warga saat mencuri di rumah tetangganya yang sedang kosong pada Rabu 26 November 2025 sore. Mereka masuk dengan merusak pintu menggunakan tang. Yang awal pertama kali hilang, lumayan sih, sampai apa buci-buci, terus gelas-gelas keramik punya mama. Sampai pintu WC kayak aluminium itu dibongkar yang mereka. TV kami kan punya TV tabung yang lama tuh dibongkar-bongkarnya dengan ambil. Pelaku kini berada di Polrestabes Palembang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu diduga dipicu persoalan ekonomi, seorang ibu rumah tangga di Palembang mengalami penganiayaan hingga luka serius di kepala sebelum akhirnya melapor ke polisi. Dalam kondisi luka, SLH melaporkan suaminya KMS ke Polrestabes Palembang atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Peristiwa itu terjadi Rabu 26 November 2025 siang kemarin di Jalan Akagani, Bukit Kecil setelah cekcok terkait masalah ekonomi. Tak disangka terlapor memukul wajah korban hingga menimbulkan luka serius. Depan di jalan, cekcokan dua laki bini. Di mana lokasi? Lokasinya di ini rumah sakit. Akagani. Oh, di Benteng Kota Besar. Iya benar. Itu dipukul berapa kali menurut keterangan adik? 1 atau 2 kali gitu. Oh, pakai cincin atau enggak kok pecah kepalanya? Enggak. Oh, enggak. Pakai tangan kosong aja. Oh. Laporan tersebut kini ditangani unit PPA Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Yang juga jadi sorotan saudara, inovasi motor listrik buatan siswa SMK Negeri 2 Palembang tampil menonjol dalam Lomba Inovasi dan Kreativitas Siswa SMK se-Sumatera Selatan 2025. Hal ini menjadi lahirnya gagasan teknologi dari generasi muda. Digelar di halaman DPRD Sumsel pada Kamis 27 November 2025. Lomba Inovasi dan Kreativitas SMK se-Sumatera Selatan kembali hadir sebagai ajang tahunan yang mendorong lahirnya produk kreatif dari pelajar kejuruan. Hampir seluruh SMK di provinsi ini ikut ambil bagian, menampilkan karya terbaik mereka di bidang teknologi dan inovasi. Gelaran ini menjadi panggung bagi ide-ide baru, mulai dari rancangan sederhana hingga produk yang siap dikembangkan. Enggak, jadi kalau anak-anak ini mengkonversi itu habis berapa biayanya kira-kira? Nah, beli motor baru 6 juta. Nah, ini yang harus dicarikan formatnya agar bisa bersaing dengan kendaraan-kendaraan listrik yang memang sekarang mudah didapat dan murah kan? Di antara yang mencuri perhatian inovasi motor listrik, karya siswa SMK Negeri 2 Palembang hasil kolaborasi dua pelajar yang merampungkan pengerjaan dalam waktu 4 hari. Meski biaya pembuatannya tinggi, produk tersebut dinilai memiliki nilai lebih. Kalau kita mengkonversi sepeda motor secara seperti raya umum, memang biayanya agak lebih mahal dibandingkan dengan dia beli baru. Situ. Cuman kalau untuk mempertahankan daripada sepeda motor itu sendiri bisa, saya kira dengan dana yang sebesar 20 tidak menjadi masalah. Jadi ini intinya motor biasa ini dirubah menjadi listrik seperti itu? Sudah diuji, ya seperti yang sudah kami konversikan, itu bisa berjalan 60 km dalam percepatan sekitar 40-50. Pemerintah Provinsi Sumsel terus membuka ruang seluas-luasnya bagi karya orisinal dari siswa maupun masyarakat. Dorongan inovasi tak hanya ditujukan bagi peserta didik, tetapi juga bagi guru agar tetap adaptif dan mampu menumbuhkan keberanian siswa untuk terus berkreasi, tidak hanya unggul dalam aspek akademik. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Demi kemajuan pendidikan, kreativitas. Sementara itu, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan mempercepat preservasi seluruh ruas jalan nasional menghadapi arus mudik Natal dan Tahun Baru 2025-2026. Pekerjaan ditarget rampung pertengahan Desember. Perbaikan jalan nasional di wilayah Sumsel berlangsung di sejumlah titik penting, seperti Palembang Tanjung Api-Api, Palembang Betung, dan Mangunjaya Muara Beliti. Selain menutup lubang, pemeliharaan juga pada saluran air, bahu jalan, jembatan, serta pembersihan vegetasi. Ruas Palembang Betung menjadi prioritas karena menjadi jalur utama kendaraan dari Jawa ke Sumatera. Penyempitan jalur di Simpang Y Sukajadi dan kontur naik turun di kilometer 12 hingga 22 kerap memicu perlambatan ditambah tingginya kendaraan bermuatan berlebih. Jadi kita panjang efektif Pak, jadi semua ruas itu fungsionalnya kita tangani semua. Dari 1.500 kilo itu karena penanganan kita nggak cuma jalan, tapi juga ada pemeliharaan saluran, pemeliharaan jembatan, pemeliharaan tempat sembahyang rumput, dan lain-lain gitu. Untuk memelihara jalan preservasi itu artinya pemeliharaan nggak cuma di badan jalan, namun juga di bahu dan bagian-bagian pelengkap jalan lainnya. Preservasi di ruas tersebut dilakukan melalui tambal sulam, rehabilitasi hingga rekonstruksi agar sesuai target. Lagi pula kan gaya jalan kan ada juga yang berlubang, tapi bisa dilewati masih itu. Kalau untuk armada besar kan bisa masih lewat. Tapi masih lumayan lah jalan istilahnya. Lubang di dalam enggak juga lah istilahnya. Kalau dia sering-sering macet itu, kalau dia lubang dalam kemarin itu ya agak lama juga itu. Tapi sekarang enggak, lancar istilahnya. Dari total penanganan 1.500 km jalan nasional di Sumsel, pemerintah menyiapkan seluruh jalur strategis agar lebih aman dan lancar saat puncak arus Nataru. Tim Liputan, Kompas TV, Banyuasin, Sumatera Selatan. Informasi lainnya, Saudara, revitalisasi Bundaran Air Mancur Palembang mulai berjalan sejak pekan lalu, membawa harapan agar ikon kota itu tampil segar kembali pada akhir Desember 2025.
Bundaran air mancur Palembang yang menjadi titik nol kota Palembang mulai direvitalisasi. Desain barunya akan membawa sentuhan animasi dan ornamen bernuansa keislaman, serta budaya Palembang sekaligus mempertahankan aturan agar tinggi bangunan tidak melebihi Masjid Agung. Revitalisasi ini ditargetkan rampung pada akhir Desember 2025. Pemerintah Kota Palembang turut melibatkan budayawan dan seniman lokal dalam proses perancangan. Kita sudah melalui kajian, termasuk saya libatkan para budayawan, para seniman, sehingga kita cari desain yang benar-benar ada nilai historisnya. Terus termasuk saya juga minta ada animasi, ciri khas keislaman, animasi warna-warninya jangan terlalu nyolok kemarin, dan insya Allah itu sudah semua kita setujui, sekarang lagi jalan. Sehingga Kota Palembang benar-benar cantik, indah, para wisatawan yang datang ke Palembang bisa ada tampilan-tampilan baru. Sementara pendanaannya berasal dari bantuan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kami jeda sejenak saudara, setelah itu kami akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Dharma Kusuma, pengusaha kerupuk Palembang yang tewas saat insiden perampokan di rumahnya pada Selasa 25 November 2025 malam lalu, dimakamkan di TPU Talang Kerikil, Sukarame pada Kamis 27 November 2025 siang. Kematian korban yang tragis meninggalkan duka mendalam untuk keluarga dan kerabat saat menyaksikan pemakaman dengan diiringi isak tangis. Adik korban mengungkapkan kesedihannya dan berharap pelaku segera tertangkap serta mendapat hukuman maksimal. Sementara istri korban yang sempat kritis kini kondisinya berangsur membaik, namun masih dirawat di rumah sakit. Korban diketahui memiliki satu orang anak yang saat kejadian tengah berada di kamar. Keluarga mengetahui perampokan tersebut dari tetangga korban dan tiba di lokasi saat korban telah meninggal dunia. Yang pasti kalau ketangkap kakakku nggak bisa bangun. Tapi kalau nggak ketangkap nanti merajalela. Kesalahan ini bisa buat pelajaran untuk masyarakat Indonesia. Kalau nggak dapat hukuman, mereka melakukan hal yang kayak gini terus. Indonesia nggak bakal aman, khususnya Palembang nggak bakal aman, dan masyarakat pasti resah dengan kejadian kayak gini. Polisi kini masih memburu pelaku dengan mendalami alat bukti dan keterangan saksi. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sempat mangkir dari panggilan penyidik, DS 1 dari 7 tersangka dugaan korupsi kredit usaha rakyat mikro dan pengelolaan aset kas besar tahun 2022-2023 di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan akhirnya memenuhi panggilan penyidik pada Kamis 27 November 2025 siang. DS kemudian menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan, DS diketahui berperan sebagai perantara dalam pengajuan kredit usaha rakyat. Caranya mereka menggunakan data nasabah untuk mengajukan kredit usaha rakyat fiktif tanpa sepengetahuan nasabah. Total kerugian negara dalam kasus ini sebesar 11,6 miliar rupiah. Usai diperiksa, DS langsung ditahan selama 20 hari ke depan. Tersangka DS hadir di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan memenuhi surat panggilan tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Namun untuk tersangka IH ini tidak hadir memenuhi surat panggilan tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Selanjutnya tersangka DS dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan dilakukan tindakan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tanggal 27 November 2025 selama 20 hari. Sementara satu tersangka lain IH masih mangkir dalam panggilan penyidik. Yudi Kiswanto, Kompas TV,
Palembang, Sumatera Selatan. Nah ini jadi inovasi ini yang saya kandang. Digelar di halaman DPRD Sumsel pada Kamis 27 November 2025. Lomba Inovasi dan Kreativitas SMK se-Sumatera Selatan kembali hadir sebagai ajang tahunan yang mendorong lahirnya produk kreatif dari pelajar kejuruan. Hampir seluruh SMK di provinsi ini ikut ambil bagian, menampilkan karya terbaik mereka di bidang teknologi dan inovasi. Gelaran ini menjadi panggung bagi ide-ide baru, mulai dari rancangan sederhana hingga produk yang siap dikembangkan. Enggak, jadi kalau anak-anak ini mengkonversi itu habis berapa biayanya kira-kira? Nah, beli motor baru 6 juta. Nah ini yang harus dicarikan formatnya agar bisa bersaing dengan kendaraan-kendaraan listrik yang memang sekarang mudah didapat dan murah kan? Di antara yang mencuri perhatian inovasi motor listrik, karya siswa SMK Negeri 2 Palembang hasil kolaborasi dua pelajar yang merampungkan pengerjaan dalam waktu 4 hari. Meski biaya pembuatannya tinggi, produk tersebut dinilai memiliki nilai lebih. Kalau kita mengkonversi sepeda motor seperti raya umum, memang biayanya agak lebih mahal dibandingkan dengan yang beli baru. Tapi kalau untuk mempertahankan daripada sepeda motor itu sendiri bisa, saya kira dengan dana yang sebesar 20 tidak menjadi masalah. Jadi ini intinya motor biasa ini dirubah menjadi listrik seperti itu. Sudah diuji, ya seperti yang sudah kami konversikan itu bisa berjalan 60 km dalam percepatan sekitar 40-50. Pemerintah Provinsi Sumsel terus membuka ruang seluas-luasnya bagi karya orisinal dari siswa maupun masyarakat. Dorongan inovasi tak hanya ditujukan bagi peserta didik, tetapi juga bagi guru agar tetap adaptif dan mampu menumbuhkan keberanian siswa untuk terus berkreasi, tidak hanya unggul dalam aspek akademik. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Demi kemajuan pendidikan, kreativitas. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari program Kompas Sumbaksel. Kami akan hadir dengan program berita Kompas Pagi yang tetap menghadirkan informasi dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita Kompas Sumbaksel, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.